Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan 35 channel. Kali ini kita akan membahas tentang dioda. Jadi dioda adalah salah satu komponen aktif di bidang listrik dan elektronika. Yang lain juga ada, yaitu transistor. Nanti akan kita bahas pada episode yang lain. Dioda adalah bahan semikonduktor. Kenapa kok dia disebut komponen aktif? Karena dia harus ada tegangan listrik atau ada arus yang mengalir baru dia bisa dikatakan bekerja. Simbol adalah seperti panah, tapi ada threadnya. Ini simbolnya. Ini namanya anoda. Di sini namanya katoda. Nah, anoda dan katoda ini dia akan mengalir ke arah kanan dari anoda ke katoda kalau anodanya ini lebih positif daripada katodanya. Ini lebih positif ya daripada yang katoda. Ini yang perlu Anda cermati. Tetapi dalam kasus tertentu ya, ada juga dia bisa mengalir dari katoda ke anoda. Kapan? Yaitu saat dia diberi tegangan balik. Jadi tegangan balik itu artinya dia dipekerjakan sebagai memang dia bisa mengalirkan arus pada kondisi break ya. Kondisi break itu dimana pada tegangan tertentu dia mengalami patah. Ini macamnya dioda itu yang pertama adalah dioda sambungan. Artinya ya di situ ada sambungan kanal N dan kanal P ya, seperti dioda biasa seperti ini. Ini termasuk dioda sambungan ya. Iya. Ini adalah namanya dioda sambungan. Nah, bentuknya dioda sambungan kalau saya gambar perbesar itu semacam ini. Ya, memang ada ukurannya yang besar, ada yang kecil. Ada pelet putih ini biasanya ya, pelet putih. Nah, berarti ini kalau secara simbol jadinya begini. Nah, jadi ini anoda, ini katoda, ini katoda. Ya, ini anodanya. Kapan dia bisa mengalirkan arus? Yaitu saat anoda harus lebih positif daripada katoda. Itu nanti saya berikan aplikasinya. Itu dioda Zener ya. Nah, secara simbol kalau dioda Zener itu bentuknya biasanya seperti kaca, ya, seperti tabung kaca. Saya ambil tas macam ini. Nah, itu dioda. Itu juga ada simbolnya ya. Cuma simbolnya agak berbeda dia. Ada kaca bening gitu, ini ada hitamnya juga. Nah, simbolnya adalah semacam ini. Nah, ini sama juga, ini anoda, ini katoda. Ini simbolnya. Ya, LED atau light emitting diode. Light itu berarti sinar, emitting itu beremisi, memancarkan. Diode itu berarti ya memang diode. Secara simbol seperti ini. Sama, ini anoda, katoda, cuma simbolnya aja arahnya keluar. Itu artinya diode ini akan memancarkan cahaya keluar kalau ini mengalir aliran listrik. Kalau bentuknya salah satunya bentuknya semacam ini yang model lama ya. Yang model baru itu sekarang sudah nempel di PCB itu berbentuk SMD ya, atau small device. Yang berikutnya adalah yang D adalah diode varaktor. Nah, ini paling jarang dipakai juga di masyarakat kayaknya. Tapi dia
paling banyak digunakan pada penggunaan di microchip, terutama pada rangkaian yang sudah terintegrasi ya pada chip-chip IC, penggunaan gelombang radio, penerimaan gelombang TV, semua pasti menggunakan namanya diode varaktor. Itu simbolnya agak berbeda. Nah, ada kapasitornya. Jadi diode yang sini ada C-nya. Sama anoda katoda. Jadi diode ini akan berfungsi sebagai kapasitor bila dia diberi tegangan. Jadi kalau tegangannya dinaikkan, kapasitornya bertambah besar. Kalau tegangannya dikecilkan, kapasitornya mengecil. Nah, kapasitor inilah yang difungsikan untuk pembangkit gelombang pada frekuensi tinggi ataupun rendah ya, di dalam rangka untuk membuat contohnya function generatornya atau pembangkit gelombangnya di daerah penerimaan, baik itu radio, televisi, ataupun sistem komunikasi yang lain. Jadi ini paling banyak digunakan. Jadi kalau Anda menggunakan HP, dia akan mencari gelombangnya sendiri, salah satu penggunaannya dengan menggunakan diode varaktor. Yang E ya, fotodiode. Ini kebalikannya, jadi arahnya diode itu mengarah masuk. Artinya apa? Artinya bahwa kalau ada sinar masuk di sini, dia akan mengalirkan arus. Ini biasanya dipakai untuk sensor ya. Jadi kalau kalian kepingin memakai sensor inframerah seperti itu ya, supaya nggak kelihatan pakai sensor inframerah, penangkapnya menggunakan fotodiode. Tentunya untuk penghalang, kalau ada orang lewat ya, dia bisa terdeteksi, nah seperti macam itu. Nah ini adalah dengan menggunakan fotodiode. Jadi dia bisa menangkap sinar, baik itu sinar biasa atau inframerah. Nah itu kalau dia menangkap sinar, dia akan mengalirkan arus. Nah kalau mengalirkan arus mau dipakai untuk apa ya, silahkan. Mau dipakai untuk menjalankan transistor, transistornya untuk menjalankan relay, relaynya untuk menjalankan sirine ya bisa. Nah ini namanya fotodiode. Yang berikutnya adalah diode tunnel. Tunnel itu biasanya atau diode Schottky ya. Ini simbolnya agak aneh. Ini sama dengan ini cuma blunker ini. Ini anoda katoda. Artinya apa? Nah, diode-diode inilah yang paling banyak digunakan saat ini. Contohnya di bidang pensaklaran atau di dalam rangkaian penyearah tapi frekuensi-frekuensi tinggi. Contohnya kalian menggunakan SMPS atau pembuat power supply DC dengan AC, dari AC ya, dengan menggunakan transformator dengan frekuensi tinggi, maka penyearah-penyearahnya menggunakan diode Schottky ini atau diode yang punya kecepatan tinggi atau high speed namanya ya, seperti itu. Nah, secara grafik ini macamnya. Sekarang secara grafik dulu supaya tahu secara umum. Nah, diode ini yang paling penting ya, paling penting Anda memahami grafiknya. Nanti kalau aplikasi diode akan kita bahas di pembahasan yang lain ya, masuk ke aplikasi. Sekarang masuk ke terakhir saya berikan ini yang harus Anda tahu betul grafiknya. Ini adalah tegangan fungsi V. Nah ini adalah I. Nah ini bedanya apa yang ini? Yang kanan ini adalah arah maju. Maju itu maksudnya kalau ini saya beri arus maju, ya arus maju di sini mengalir arus ya I, maka tegangan di sini V ini akan ditunjukkan di sini maju berarti. Maka tegangan di sini kalau arusnya mengalir semakin besar, ya semakin besar, maka tegangannya hanya sampai batas tertentu. Terus di sini, ya, di grafik pemulaian ini,
dia hampir-hampir tidak mengalirkan arus ini karena skalanya kecil ya. Dia hanya mengalirkan beberapa miliampere. Pada suatu nilai tertentu dia mulai mengalirkan arus yang besar pada titik 0,6 volt. Ya, kalau diode silikon umumnya kita menggunakan silikon, tidak pakai germanium. Kalau germanium dia punya tegangan maju 0,6, jadi 0,3. Jadi kalau transistor itu, kalau ini mengalir arus, di sini pasti rugi-ruginya 0,6. Kalau arusnya tambah besar, rugi-ruginya bisa 0,7 atau 0,8. Semacam itu, tergantung arus. Nah, ini adalah tegangan balik. Kapan tegangan balik? Ya, apabila ini balik ya. Saya beri R begini. Ya. Saya beri seperti ini. Ini balik, jadi ini saya beri tegangan positif, ini nolnya. Ini namanya tegangan balik. Saat saya beri tegangan balik semacam ini, ya, maka dia tidak pernah mengalir arus. Pada suatu ketika, tegangan ini saya naikkan terus, maka dia akan mengalami break atau patah. Kapan saat patah ini? Adalah kemampuan dari diode sendiri itu. Contohnya di sini tertulis 4002 tentunya ya. Ini artinya 200 volt. Artinya dia punya kemampuan di sini 200 volt. Jadi sebelum ada 200 volt dia tidak mengalirkan arus. Saat pas 200 di sini dia baru mengalirkan. Ini namanya tegangan balik. Jadi dia bisa mengalirkan arus kebalik saat ada batas maksimumnya. Namanya tegangan balik berarti batas maksimum supaya dia mengalir. Nah, ini yang dimanfaatkan biasanya untuk penggunaan diode adalah saat tegangan balik itu. Jadi tegangan balik ini adalah tegangan kapasitas maksimum dari diode itu saat berbalik. Kalau saat maju dia punya tegangan maju yang kecil. Jadi mohon diperhatikan betul ini. Kalau majunya 0,6 justru baliknya bisa sampai ratusan, tergantung kemampuan dan kapasitas diode. Saya kira itu untuk awalannya saja tentang diode dan macamnya dan pembacaan grafik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.